dalam Quran itu ada salah satu ayat yang menurut saya itu menakutkan ya, menurut saya itu menakutkan. Sebenarnya itu untuk umum. Jadi dalam surat As-Sajdah 21 itu kan diceritakan wala nutikannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar la'allahum yarji'un. Nah, satu ayat ini dibagi menjadi dua menurut saya. Satu ayat yang depan itu adalah dan sungguh aku timpakan kepada mereka siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Nah, kalau kita mau merenung ayat ini menggambarkan bahwa inilah gambaran bahwa Allah mengetahui dosa dari orang tersebut sehingga diberi ujian, diberi musibah dalam bentuk sakit. Sebelum siksa besar di akhirat, kalau orang itu di dunia sakit dan sakit harus dikembalikan lagi pada ayat yang lain. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima termasuk sakit disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti ini dosa. Kalau dosa orang yang sakit sebenarnya hanya mohon ampun. Itulah cara Allah sebenarnya. Itu cara Allah, orang itu hanya mohon ampun di titik mana? Kalau dia di mulutnya, ya mohon ampun ya Allah jika selama ini mulutku, bicaraku, kalimat-kalimat yang aku keluarkan selalu menyakiti hati orang lain, selalu menyakiti orang tuaku, pasanganku, ampuni dosa-dosaku. Itu kalau mulut. Kalau otak, ya doa, ya Allah jika otakku sakit, pusing, gak sembuh-sembuh selama 3 tahun ini, jika itu disebabkan karena aku selalu suudzon, berpikir yang tidak baik, baik kepada pasanganku, baik kepada istriku atau suamiku, kepada orang tuaku, aku selalu suudzon. Jika itu dosa besar, ampuni. Itu kan jelas dijelaskan di dalam Quran. Sehingga ini harus menjadi tahu bahwa orang yang nanti di dunia sakit itu, menurut ayat As-Sajdah 21 ini, orang itu akan masuk neraka. Jadi jangan membicarakan orang ini non-muslim. Enggak, non-muslim itu udah langsung masuk. Yang inilah yang muslim sebenarnya. Gitu. Kalau memang yang muslim dengan ayat ini menolak, ya nggak apa-apa, silahkan menolak. Nggak ada masalah kok. Makanya kalimat berikutnya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar ada dua. Satu, kembali dalam Quran, atiullah. Yang kedua, yaitu menjalankan sunnah Rasul, wa atiur Rasul. Nah, ini harus difahami. Bagi orang muslim harus difahami betulan. Oh, berarti kita harus kembali ke jalan yang benar, yaitu Quran dan sunnah. Kembali ke jalan yang benar, makanya kalau sakit, tobatlah, jangan ulang. Agar nanti Allah yang memberikan kesembuhan. Kalau tidak yakin pada Allah, ya mana sakitnya bisa sembuh? Enggak. Nah, kalau ada orang sakit nggak perlu diobatin sembuh, itu dia memang diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala walaupun dia tidak berikhtiar. Terus itu juga dosanya diampuni? Belum. Oh, dia nggak pernah tobat kepada Allah Ta'ala. Allah hanya memberikan pengampunan kesalahan aja. Nah, disinilah harus kita ketahui bahwa kembali ke jalan Allah dan mengerjakan sunnah Rasul ini penting.